Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwatiddin rahimakumullah. Pada kesempatan lalu telah kita sebutkan tentang beberapa hadis yang menjelaskan tentang perpecahan yang terjadi pada tubuh umat muslimin ini, di mana umat muslimin telah terpecah belah, dan ini mengikuti kepada orang-orang sebelum mereka, yaitu umat Yahudi dan juga umat Nasrani. Walaupun umat Yahudi dan Nasrani itu sesungguhnya adalah sama dengan umat muslimin ketika mereka masih mengikuti ajaran para nabi mereka. Sebuah contoh, mereka yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam, ya, mereka juga disebut sebagai umat muslim. Tetapi ketika mereka menyimpang dari ajaran Musa, maka mereka disebut sebagai orang Yahudi. Demikian pula pengikut Nabi Isa, ketika mereka masih mengikuti ajaran Nabi Isa, maka mereka juga disebut sebagai muslim. Tetapi ketika mereka keluar menyimpang dari ajaran Nabi Isa, maka mereka disebut sebagai orang Nasrani. Nah, seperti yang Allah katakan di dalam surat Al-Hajj, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada. Dia Allah menamakan kalian semua itu sebagai orang-orang muslim, baik yang ada di zaman dahulu, yaitu pengikut nabi-nabi terdahulu, maupun yang ada di dalam Al-Quran ini. Jadi sebenarnya kita ini bukan umat baru, tetapi umat yang menyambung terhadap risalah atau akidah yang kita dapati dari umat-umat terdahulu, yaitu umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, dan juga umat Rasulullah. Jadi sebenarnya bukan umat yang asing. Namun ketika mereka menyimpang dari ajaran Musa, mereka menjadi terpecah belah, yang disebutkan di dalam hadis hingga perpecahan mencapai 71 golongan. Demikian juga umat Nasrani ketika mereka berpecah belah dari ajaran Isa alaihissalam, maka mereka menjadi 72 golongan. Dan umat Rasulullah SAW ketika mereka memecah diri dari ajaran Rasulullah SAW, maka mereka pun menjadi 73 golongan. Jadi yang dimaksud memecah itu atau berpecah, ya, atau berfirqah-firqah itu adalah memecah dari pokoknya, dari asalnya. Jadi asalnya satu, kemudian kita mecah. Dari yang satu itu menyempal atau menyimpang dari yang satu itu, sehingga menjadi banyak, ya. Dan kebiasaan dari ahli kitab itu memang sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW akan dilakukan oleh umat beliau, ya. Jadi dari satu kesatuan kemudian berpecah sehingga menjadi kelompok-kelompok yang banyak. Bagaimana gambaran dari kesatuan yang ada di zaman Rasulullah SAW? Ya, mungkin gambarannya juga sama dengan pada umat-umat yang terdahulu itu. Nah, kita lihat gambaran yang terdapat pada zaman Rasulullah SAW ketika umat ini belum berpecah. Pertama, pemimpinnya satu. Siapa pemimpinnya? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi pemimpin tunggal dari seluruh umat muslimin. Hanya saja di saat beliau hidup, ya, umat muslimin itu memang masih belum menjangkau daerah yang luas.
hanya sekitar Jazirah Arab, mulai dari Yaman hingga pada perbatasan utara yaitu daerah Hosasinah. Ya. Kemudian hukum yang berlaku di seluruh wilayah umat muslimin itu satu, yaitu hukum Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Tidak ada yang lain. Mereka menggunakan standar hukum itu. Ya. Yang ketiga, wilayah mereka satu, walaupun mereka terdiri dari bermacam-macam suku, bermacam-macam kabilah, atau mungkin dalam bahasa sekarang bermacam-macam bangsa, tapi mereka berkebangsaan yang satu. Mereka semua disebut sebagai ummah muslimin, yaitu umat muslimin secara keseluruhan, apapun sukunya, apapun kabilahnya, mereka menjadi satu di dalam satu ikatan keislaman. Bahkan Allah menyatukan mereka semua itu, baik yang berasal dari Arab, yang berasal dari Habasyah, yang berasal dari Yaman, dan yang berasal dari tempat-tempat lain, dengan satu ikatan persaudaraan atau yang biasa kita sebut dengan ukhuwah. Ya. Sehingga Allah katakan innamal mu'minu, sehingga Allah katakan dalam Al-Quran bahwa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara semuanya. Jadi wujud dari persaudaraan itu apa? Nah, dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Mereka tidak saling mengungguli satu dengan yang lain. Mereka tidak terbeda-bedakan keutamaan-keutamaan atas dasar warna kulit, atas dasar suku atau kabilah. Tapi keutamaan mereka atas dasar ketakwaan kepada Allah. Seperti yang Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Walaupun kulitnya hitam pekat, walaupun sukunya dari suku yang rendah, walaupun mereka tidak dari kalangan bangsawan, tetapi ketakwaan yang menjadikan mereka utama atau tidak. Nah, ini kesatuan semuanya. Ya. Kemudian mereka berpecah. Ya, tentunya berpecah dari satu kesatuan itu. Sebagai contoh, pimpinannya tidak lagi satu, mempunyai pimpinan-pimpinan yang lain. Ya. Kemudian yang kedua, aturan-aturannya, hukumnya, undang-undangnya, syariahnya tidak satu. Membuat aturan, membuat hukum, membuat undang-undang sendiri-sendiri. Kemudian kebangsaannya juga tidak satu. Yang dulu hanya disebut sebagai umat muslimin, bersaudara satu dengan yang lain, sekarang disebut sebagai bangsa A, bangsa B, bangsa C, dan seterusnya. Nah, ini adalah perpecahan-perpecahan yang terjadi pada tubuh umat muslimin tersebut. Ya. Dan hal semacam ini, di dalam tanda kutip, tidak bisa kita hindarkan. Walaupun bukan sesuatu yang disyariahkan untuk berpecah belah, tapi justru kita diperingatkan agar tidak sampai berpecah belah dengan segala upaya kita untuk menyatukan Islam kembali di dalam ikatan seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Nah, kita katakan bahwa ini adalah sebuah hal yang memang sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Dengan katanya bahwa kondisi umat yang semacam ini itu sudah Rasulullah SAW prediksikan. Sehingga sebenarnya kita harus waspada bahwa ini adalah penyakit yang akan menimpa pada tubuh umat ini. Misalnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, yang oleh Syekh Arnaud disebutkan sebagai hadis hasan, Al-Albani juga menyebutkan sebagai hadis hasan, disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan takunu fikum nubuwata. Ya, ada di antara kalian masa yang disebut dengan kenabian. Ya, nah, masa kenabian. Ya. Apa masa kenabian itu? Ya, masa di saat beliau Nabi SAW masih ada. Dan kita lihat bagaimana masa itu dialami oleh kaum muslimin.
Tadi kita sebutkan kaum muslimin menjadi satu kesatuan. Ya, ibaratnya satu tubuh. Bilal bin Rabah yang dari Habasyah ya, tidak dibeda-bedakan dengan orang-orang yang berada di Arab. Salman yang berada di Parsi tidak dianggap sebagai warga negara lain. Demikian juga Adi bin Hatim yang dulunya beragama Nasrani juga tidak dibeda-bedakan. Abdullah bin Salam yang dulunya dari Yahudi juga tidak dibeda-bedakan. Semua menjadi umat satu di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW, dan mereka semua menjadikan Al-Quran sebagai syariah yang mengatur kehidupan mereka. Itulah masa kenabian. Umat muslimin berada di dalam satu ikatan, satu kesatuan. Nah, kemudian masa kenabian itu berakhir dengan wafatnya Rasulullah SAW, sebagaimana yang Allah kehendaki. Tsumma takunu khilafah ala minhaji nubuwah. Kemudian muncul masa berikutnya yang disebut sebagai masa khilafah Rashidah, yang di dalam hadis itu disebut dengan khilafah ala minhaji nubuwah, kekhalifahan yang berdiri di atas manhaj kenabian. Artinya kekhalifahan dengan metode, dengan sistem yang mengikuti sistem kenabian. Kita mengenal masa tersebut di dalam sejarah Islam dan diakui oleh seluruh kaum muslimin di dunia, terkecuali sebagian dari mereka yang tidak mengakui, mungkin dari golongan Syiah, ya, khalifah-khalifah yang berada pada masa tersebut, ya, yang mungkin Rasulullah SAW menyebut, ya, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-muhtadina min ba'di. Wajib atas kalian mengikuti pada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Nah, disebut sebagai khilafah Rashidah. Sejarah Islam mencatat mereka itu terdiri atas Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan bin Ali. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang teguh menjalankan dinnya sesuai dengan manhaj yang digariskan Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW katakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-muhtadina min ba'di. Wajib atas kalian mengikuti sunnahku dan sunnah dari khulafa'ir rasyidin, khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk, khalifah-khalifah yang terpimpin setelahku. Kondisi umat masih tidak jauh berbeda dengan masa Rasulullah SAW. Pemimpinnya satu, Abu Bakar, diikuti oleh seluruh kaum muslimin dimanapun. Walaupun saat itu Islam tidak hanya sebatas Jazirah Arab, tapi sudah melebar ke tempat-tempat lain, mereka tetap tunduk pada satu imam. Demikian juga Umar bin Khattab, ketika wilayah Islam sudah mencapai Parsi, mencapai Romawi, dan juga mencapai Mesir, pemimpinnya tetap satu, yaitu Umar bin Khattab. Hukumnya tetap satu, muslimin tetap satu. Demikian juga khalifah-khalifah setelahnya. Ya, namun masa itu berakhir pula sebagaimana yang Allah kehendaki. Kemudian muncul masa berikutnya yang biasa disebut sebagai mulkan adon, kerajaan-kerajaan yang menggigit. Barangkali ini adalah masa setelah Khulafah Rasyidin. Ya, disebut sebagai masa-masa kerajaan karena pemerintah Islam yang ada saat itu memang sudah mulai tidak lagi sebagaimana para pemimpin Islam sebelumnya. Dengan kata lain, mereka sudah mulai menyelisih terhadap Khulafah Rasyidin. Muncul beberapa pemimpin, ya, terlepas dari pendapat siapa yang benar, siapa yang salah,
Tapi saat itu kepemimpinan muslimin sudah tidak menyatu. Di Madinah, Ali diangkat sebagai khalifah, di Syam Muawiyah mengangkat diri sebagai khalifah juga. Nah, itu bermula dari situ. Setelah itu terjadi perpecahan-perpecahan yang terus menerus sampai akhirnya ya masa Mulkan Adon ini walaupun pemimpinnya tetap satu, tetapi sudah muncul beberapa faksi-faksi di bawahnya. Ya. Nah, kemudian baru setelah itu berakhir di masa Utsmani. Ya. Orang Barat menyebut dengan Ottoman, ya, karena lidahnya memang cedal, ya, artinya nggak bisa melafalkan Utsmani. Nah, kita juga nggak bisa melafalkan Utsmani, biasanya Utsmani gitu aja. Ya, menurut lafaz Jawa atau lafaz Indonesia, Utsmani gitu ya, Utsmani. Ya. Dan fakta ini memang terjadi. Ketika Utsmani runtuh, maka kenyataan yang ada adalah kaum muslimin ibaratnya kehilangan induk. Penyatu kaum muslimin di dalam satu kepemimpinan, satu wilayah, satu hukum, ya, satu ummah ini sudah tidak ada. Mereka kehilangan induk, sehingga masing-masing bangsa, masing-masing wilayah, ya, berpecah belah, ya, punya pemimpin sendiri-sendiri, punya sistem hukum sendiri-sendiri, punya kewargaan sendiri-sendiri, punya wilayah sendiri-sendiri. Nah, inilah barangkali yang disebut oleh Nabi SAW sebagai masa di mana ya pemerintahnya ada disebut mulkan jabrian. Tsumma takunu mulkan jabriya. Kemudian akan muncul mulkan jabrian, yaitu kerajaan-kerajaan yang menggigit, memaksa, ibaratnya diktator dalam bahasa politik saat ini. Ya, dan kaum muslimin dipaksa untuk mengikuti para diktator-diktator tersebut. Hukum lepas, ya, kesatuan lepas, dan mereka tunduk pada diktator-diktator tersebut. Nah, maka ini perpecahan yang nyata yang terjadi pada tubuh umat muslimin tersebut. Jadi kita sebutkan itu perpecahan karena memang kita lihat perbedaan di masa persatuan dan di masa sekarang. Ya, sehingga kita tahu, oh, yang dimaksud berpecah demikian. Di masa Nabi seperti ini, di masa sekarang seperti ini. Ini perpecahan yang terjadi. Ya. Nah, bagaimana perpecahan itu terjadi? Ya, dengan masa yang kita sebutkan itu antara lain. Dan yang memang paling berat untuk kita hadapi di masa yang seperti ini, justru orang-orang yang berada pada apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan istilah wa ana alaihi wa ashabihi. Orang yang berada di mana aku berada di padanya dan juga sahabat-sahabatku, yang di dalam hadis lain disebut sebagai al-jamaah, ya, itu tidak banyak. Justru kebalikannya, yang banyak itu disebutkan oleh Nabi SAW sebagai sebuah firqatu qaumin yukisunal umura bira'ihim. Ini adalah kelompok yang terbanyak dari umat yang berpecah belah ini. Ya. Seperti yang diriwayatkan oleh Hakim, ya, beliau katakan bahwa ya, fa'adhamuha, yang paling besar di antara kelompok yang berpecah belah itu adalah firqatu qaumin yukisunal umura bira'ihim, yaitu ya sebuah kaum yang mengukur ya urusan-urusan mereka dengan ra'yu. Sebuah kaum ya yang melandasi kebenaran atau kesalahan itu hanya dengan ra'yu. Jadi mereka tidak punya ukuran seperti ukuran di masa Rasulullah SAW dan juga Khulafaur Rasyidin.
di mana ukuran kebenarannya, ukuran halal dan haramnya itu adalah wahyu, kitab Allah dan sunnah Rasul. Ya, mereka sebut ini benar karena kitab Allah mengatakan benar. Mereka sebut ini salah karena sunnah Rasul mengatakan salah. Nah, tapi ini akan menjadi sebuah kelompok yang kecil. Yang besar, a'damuha firqatu qaumin yuqisunal umura bi ra'yihim. Yang paling besar di antara mereka itu adalah kaum atau kelompok yang mengukur urusan-urusan mereka dengan ra'yu, dengan pikiran semata-mata. Di mana kitabnya? Ya, kitabnya mungkin masih ada. Hadisnya ya masih ada, karena memang sudah tertulis yang tidak mungkin mereka hilangkan. Tetapi kitab ini tidak lagi sebagai alat ukur, parameter dalam menentukan kebenaran, dalam menentukan kebaikan. Tapi parameternya sudah berubah, yaitu ra'yu, pikiran. Nah, untuk bisa melihat, mungkin ada diskusi-diskusi dengan berbagai macam tema. Ya, ada tema politik, tema ekonomi, tema sosial, tema hukum, dihadiri oleh pakar-pakar ya, dari berbagai macam, mungkin perguruan tinggi, universitas dalam dan luar negeri, ya, disiarkan secara luas di berbagai macam media. Diskusi-diskusi mereka itu hampir-hampir tidak ada yang menyitir Al-Quran, tidak ada yang mencuplik hadis. Kemenangan dan kekalahan diskusi itu didasari oleh ra'yu belaka, logika berpikir belaka. Ya. Sehingga seakan-akan benar dan salahnya yaitu hanya berpusat di dalam pikiran semata-mata. Dalil tidak berlaku, Al-Quran tidak disentuh, hadis tidak sentuh. Ya, padahal mereka menyatakan Al-Quran kitab. Mereka mengatakan Al-Quran sumber hukum. Akhirnya Al-Quran diletakkan pada tempat lain. Apa? Ya, sebagai bacaan belaka. Yang jika kita baca, kita dapat pahala. Nah, cukup di situ. Mereka khataman, menghatamkan Quran. Mereka menghafalkan Quran. Mereka ngaji Al-Quran. Tujuannya apa? Dapat pahala dari apa yang dia ucapkan itu, dapat apa yang dia lisankan itu. Tapi tidak lagi menjadi alat ukur, parameter di dalam mereka memutuskan urusan-urusan di antara mereka. Anda bisa lihat bagaimana ya para pakar dari berbagai macam disiplin ilmu, mungkin di podcast atau diskusi, atau mungkin di forum-forum dewan, lembaga dan sebagainya, tidak muncul Al-Quran sebagai parameter, tidak muncul hadis sebagai satu pedoman. Nah, ini dikatakan oleh Nabi SAW, ya, firqatan a'damuha, kelompok yang paling besar di antara umatku. Nah, sehingga ahlul Quran itu menjadi kelompok yang kecil, dan yang kecil pun seringkali tidak menjadikan Al-Quran sebagai parameter, tetapi sebagai bahan bacaan saja. Ya, ya, pokoknya baca, dapat pahala, selesai. Ya. Nah, apa jadinya? Jika ukuran perbuatan itu bukan lagi Al-Quran, jika parameter urusan itu bukan lagi Al-Quran, orang menggunakan akalnya, sehingga keputusan akan halal, akan haram didasari oleh pemikiran belaka. Rasulullah SAW katakan, fayuharrimunal halal wa yuhallilunal haram. Mereka mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.
Jadi artinya yang Allah halalkan menjadi diharamkan, yang Allah haramkan menjadi dihalalkan. Kenapa? Pikiran mereka. Nanti bisa lihat bagaimana berbagai macam podcast atau mungkin diskusi, dialog, atau apapun lah namanya itu. Ya, ada nggak di antara mereka yang berbicara dengan Al-Quran? Ada nggak di antara mereka yang berbicara dengan hadis-hadis Rasulullah SAW? Dan itu luas di mana saja. Ya, sebagai kelompok terbesar di antara umat ini, di antara mereka yang berpecah belah. Nah, jadi tinggal sisanya yang sedikit itu. Kita nggak tahu sisa yang sedikit itu bisa bertahan atau enggak nantinya. Nah, jika digerus terus-menerus seperti ini. Dan kekaguman orang sekarang ini adalah kekaguman pada daya pikir semata-mata, nalar semata-mata. Kepakaran seseorang berubah. Dulu orang disebut sebagai pakar, alim. Ya, pakar dalam bahasa kita alim. Nah, bentuk zamannya ada ulama. Jika mereka paham pada Al-Quran, jika mereka paham pada sunnah Rasul, jika mereka paham pada ilmu-ilmu fikih, sehingga Allah katakan fas'alu ahli dzikra in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir, yaitu ahli ilmu. Ya, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih. Jika kalian tidak tahu, jadi pertanyaannya ke situ, sehingga hukum halal dan haram mengikuti kepada apa yang ditentukan oleh Allah. Nah, sekarang tidak, hukum halal haram, baik dan buruk, benar dan salah, mengikuti pada ra'yu, mengikuti pada akal semata-mata. Jauh kita dibawa ke alam ya, pemikiran semata-mata. Ya, kita jauh dibawa. Dan karena orang memang sebenarnya lebih suka seperti itu. Ya, karena pengelanaan berkelana ya di dalam alam pikiran seperti sesuatu yang menarik. Padahal sesungguhnya ada yang lebih menarik ketika kita berpikir, menganalisa sesuatu dan di situ ada unsur iman. Ya, lebih lagi iman terhadap sesuatu yang gaib. Ya, itu tentu lebih menarik. Memang lebih dibutuhkan. Ya, daya pikir yang lebih, karena bukan hanya mengandalkan pada pola pikir tapi juga mengandalkan pada iman. Ya. Nah, tapi ini menjadi kelompok yang kecil. Nah, kemudian di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Hudzaifah bin Yaman, ya, terdapat juga sinyalemen dari Rasulullah SAW tentang masa tersebut, yaitu ketika kaum muslimin memang sudah tidak berada lagi di dalam kesatuan. Kaum muslimin sudah berpecah belah, sehingga kepemimpinannya pun juga demikian. Nah, ini masalahnya nanti salah satu unsur penyatu itu adalah pimpinan. Ya, bagaimana kepemimpinan dalam Islam itu? Ya, kita letakkan mana walak kita nanti, pemimpin yang mana kita berwalak. Ya. Ini menjadi satu hal yang sangat penting. Karena kita, ketika kita salah meletakkan walak kita, loyalitas kita kepada pemimpin, maka pasti dia akan membawa kita kepada kebijakannya. Ya. Jika pemimpin yang kita berwalak padanya itu hanya menggunakan ra'yu semata-mata, ya itulah kita akan berjalan di dalam suasana yang demikian. Tapi ketika pemimpin itu mengukur urusannya dengan wahyu, maka kita akan dibawa ke sana. Ya. Nah, jadi bagaimana kita berwalak nantinya? Ini kan urusannya penting sekali. Jadi kita perlu mendeteksi dulu siapa orang yang kita berwalak kepadanya. Siapa orang yang perlu kita ikuti, yaitu para pemimpin tersebut. Karena pemimpin itu sebenarnya memang untuk diikuti, ya. Pemimpin itu fungsinya untuk diikuti. Kita laksanakan apa yang diperintahkan, ya. Kita menjauhi dari apa yang dilarang. Terus bagaimana jika dia memimpin dengan hawa nafsu tadi, memimpin dengan ra'yu, halal jadi haram, haram jadi halal. Contoh. Nah, di dalam Islam tidak ada celah terhadap minuman keras. Ya.
nggak ada celah. Itu sesuatu yang diharamkan secara mutlak, atau bahkan orang kafir pun tahu itu salah satu ciri Islam, tidak minum beralkohol itu, ya, itu tahu orang kafir itu, ya. Tapi ketika pemimpinnya mengukur urusannya dengan ra'yu semata-mata, halal haram tidak membawa kebaikan bagi masyarakat, nggak ada keuntungan secara ekonomis, juga akan memecah belah bangsa jika halal haram diterapkan itu, kan gitu, ya, ya. Keuntungan ekonomisnya apa? Berupa pajak, ya. Ekonomisnya apa? Berupa perdagangan, investasi, ya, ya, pendapatan banyak, ya. Keuntungan secara sosial apa? Ya, apa? Merukunkan orang-orang yang sama-sama mabuk barangkali, gitu ya. Gimana? Penyerapan tenaga kerja, ya, dan banyak itu, ya, bahkan bukannya tenaga kerja yang langsung bekerja di sana, sampai pada distributor, agen, ya, pengecer bawah-bawah juga dapat keuntungan, ya, ya. Nah, keuntungannya banyak. Nah, ukurannya di situ. Kalau kita tetapkan hukum halal haram, wah, masalah besar ini. Investasi menjadi berkurang, tenaga kerja tidak terserap, pajak tidak didapat, ya. Nah, itu contoh, ya, dari kepemimpinan yang tidak menggunakan dalil secara syariah tadi, pemimpinan yang mengukur segala sesuatunya dengan ra'yu. Jadi paling-paling yang menjadi ukuran mereka itu adalah menguntungkan atau tidak secara materi saja, menguntungkan atau tidak secara modal saja, kapital. Paling itu yang jadi pedomannya, karena memang mereka berebutan di dalam hal kapital itu, ya. Tapi yang rugi siapa? Yang rugi adalah manusia semuanya, di mana syariat Islam yang dibawa Rasulullah SAW yang bersifat rahmatan lil alamin itu bermaksud untuk menyelamatkan manusia di dalam kehidupan akhirat nanti. Jangan sampai mereka masuk dalam api neraka, ya. Lantas kita ngomong masuk api neraka kan urusan mereka sendiri, ngapain kita peduli, ya. Itu kan urusan pribadi-pribadi, ngapain kita peduli dengan orang, bukan itu, ya. Jika kita sadar, kita yakin dengan siksa yang ada di hari akhirat, maka jiwa kemanusiaan kita itu tidak akan sanggup melihat orang masuk api neraka, ya. Kalau di dunia itu ada HAM, ya, melarang perbuatan-perbuatan yang bersifat sadis, melarang perbuatan-perbuatan yang bersifat melanggar HAM, ya, nah, seperti penindasan, penyiksaan, mutilasi dan sebagainya, itu kan dilarang. Nah, sedangkan kita yakin bahwa di akhir lebih dari itu. Beratnya penyiksaan, beratnya penindasan, beratnya hukuman, lebih dari itu. Maka bagaimana jiwa kemanusiaan kita itu akan rela melihat orang disiksa? Maka jiwa kemanusiaan kita nggak akan rela ketika melihat kamu disiksa nantinya, ya. Wah, ini orang ini disiksa, nggak akan tega. Rasa kemanusiaan itu tidak akan tega melihat orang tersiksa. Maka disitulah kita berbuat, selamatkan dia disiksa. Nggak tega kamu melihat dia disiksa itu. Seperti itu kan, ketika kita melihat orang tersiksa, orang sengsara, kan kita berusaha menolong. Nah, sementara kehidupan akhirat itu sudah tergambar, ya, sangat jelas dalam benak kita, beratnya orang disiksa. Maka dengan demikian kita berusaha untuk menyelamatkan orang yang terancam siksaan tersebut. Dengan apa? Dengan syariah Islam. Dengan apa? Dengan menetapi aturan-aturan Allah itu. Nah, jadi disitulah sebenarnya rahmatan lil alamin. Syariat kita mengajarkan kepada rahmatan lil alamin. Bukan saja keselamatan di dunia, tetapi lebih penting lagi adalah keselamatan pada hari yang akan datang, yaitu pada hari akhirat nanti, ya.
Nah, baik, kita lanjutkan. Tadi kita sebutkan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat yang bernama Hudzaifah bin Yaman. Beliau ini sahabat yang mempunyai perhatian khusus terhadap hal-hal yang bersifat rahasia. Artinya tidak banyak diketahui oleh sahabat-sahabat lain tentang fitnah, tentang keburukan, dan itu menurut pengakuan dia sendiri. Ya, kata Hudzaifah, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anis syarr. Ya. Orang-orang itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Ya, contoh, amal baik itu apa sih Rasulullah? Ya. Islam yang paling baik itu apa sih? Amal saleh itu apa? Itu pertanyaan sahabat-sahabat pada umumnya. Ya, seperti kita sering bertanya manfaat sholat, ya, kemudian fadilah dari amal-amal tertentu, bertanya tentang kebaikan-kebaikan. Tapi Hudzaifah, wa kuntu as'aluhu anis syarr. Aku bertanya kepada beliau itu justru pada masalah-masalah tentang keburukan. Ya. Kenapa? Makhafata yadrikani. Ya. Makhafatan ayyudrikani. Karena aku takut ya terkena perbuatan buruk tersebut. Aku takut terjerumus pada perbuatan buruk tersebut. Fakultu, aku katakan, ya Rasulullah, inna kunna fil jahiliyah wasyarron faja'anallahu bihadal khair fahal ba'da hadal khair min syar. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami dulu berada pada masa jahiliyah, itu masa keburukan. Ya, maka Allah datang kepada kami dengan membawa kebaikan ini, yaitu al-Islam. Maka apakah setelah kebaikan ini ada keburukan lagi? Ya. Nah, jadi setelah kebaikan dengan Islam ini ada keburukan lagi? Jawaban beliau ada, na'am ada. Ya. Jadi keburukan ini ada, setelah kebaikan Islam ada keburukan. Ya. Kemudian dia bertanya lagi, wahal ba'da dzalika syarr min khair. Maka apakah setelah keburukan ini ada kebaikan lagi? Ya, setelah baik, buruk, adakah kebaikan lagi? Beliau katakan, na'am ada. Ya. Wa fihi dakhon, tetapi di dalamnya ada kabut. Ya, jadi yang nggak jelas lagi. Ya, tentang kebaikan yang ada saat itu sudah samar. Nggak seperti di zaman lagi, jelas, terang. Hak dan batil ini seperti ini, seperti ini. Nah, maka kemarin Anda jelaskan bahwa Al-Quran itu adalah furqan. Ya. Nah, furqan itu apa? Furqan itu pembeda. Ya, memang fungsinya pembeda, tapi bagaimana bentuknya gitu ya. Nah, seperti disebut Al-Quran. Nah, fungsinya apa? Sebagai bacaan. Bentuknya apa gitu. Nah, itu harus kita ketahui bentuknya supaya kita tahu. Ya. Seperti pisau. Kita tahu fungsinya pisau apa? Untuk ngiris misalnya, untuk memotong. Nah, bentuknya bagaimana gitu. Jadi kalau kita tahu bentuknya kan kita mudah untuk menggunakannya. Tapi kalau nggak tahu bentuknya, kita sulit untuk menggunakannya atau membayangkannya aja susah. Ya, ini pisau yang mana, tajamnya seberapa gitu. Ya, nah, demikian juga Al-Quran sebagai furqan itu bagaimana bentuknya, sehingga nanti kita mudah untuk menggunakannya. Nah, di zaman Nabi furqan itu jelas karena bentuknya nyata. Ya, sebagai sebuah sistem hukum yang mana orang dihukumi dengan dasar itu nyata. Maka digunakan pun dengan mudah. Kita sekarang bentuknya nggak tahu furqan itu bentuknya gimana, sehingga memfungsikannya bukan susah. Ya, ini berlaku di mana, kapan, untuk siapa, baik buruknya bingung, karena bentuknya aja kita nggak tahu. Ya, nah, ini harus diwujudkan kembali. Jadi samar, nggak sebagaimana di awalnya yang jelas, yang terang. Dan ketika nggak jelas, mereka mudah sekali untuk minta penjelasan. Ya. Jadi bukan sebuah aturan moral dengan nilai yang tertinggi, bukan. Tetapi sebuah fakta nyata di dalam kehidupan. Dalam kata lain adalah amaliyah. Ya. Bukan semata ukuran moral dengan
tingkatan tertinggi, tapi nyata di dalam amal yang bersifat dohir. Ya. Nah kemudian Hudzaifah mengatakan lagi, wa ma dakhanuf, dan apakah dakhonnya? Jika kebaikan itu sudah samar, yang membuat samar itu adalah dakhon, dan apa dakhonnya? Beliau katakan qaumun yahduna bi ghairi hadji, sebuah kaum yang memberi petunjuk selain dengan petunjukku. Nah ini korelasinya dengan hadis tadi, memberi petunjuk bukan dengan petunjuk Nabi, tapi memberi petunjuk dengan ra'yu mereka, memberi petunjuk dengan pikiran mereka, bukan petunjuk dari Nabi. Nah korelasinya dengan hadis tadi, ketemu mereka lah dakonnya. Secara logika seakan-akan benar dan orang ikut pada logikanya. Tetapi jika diukur dengan ukuran syariah, salah. Ya. Nah, kalau logika ini, ya mungkin ada hal-hal yang memang bersifat universal. Ada. Ada yang bersifat tidak universal juga, yang berlaku lokal, ya, atau berlaku sebagian. Ya. Contoh ya tentang apa itu kebebasan, bahwa setiap manusia itu punya kebebasan beragama misalnya, ya ini berlaku lokal atau berlaku universal ini kira-kira? Ini kan tergantung dari logika dari masing-masing bangsa kan. Bagi bangsa yang logika berpikirnya itu biasa bebas, ya itu hak semua orang untuk beragama apapun. Ya. Tapi bagi kita yang biasa berpikir atas dasar wahyu, kita katakan inna dina indallahil Islam, tidak ada din di sisi Allah kecuali hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falyuqbal minhu, barang siapa yang mencari din lain selain dari Islam maka tidak akan diterima darinya. Nah ini kan beda akhirnya pikirannya. Nah kalau kita berdasarkan pada itu, ya rusak nantinya. Nggak ada aturan yang baku, ya logikanya berbolak-balik nantinya. Ya. Nah karena itu kalau dalam sebuah teori itu kan berlaku jika masih bisa dipertahankan. Artinya belum ada teori yang membatalkan. Ketika ada teori yang membatalkan, ya teori tidak berlaku. Ya. Logika itu mirip seperti itu juga. Ya. Selama belum bisa dipatahkan dia benar, tapi sudah dipatahkan dia salah. Tapi apakah ini berlaku bagi wahyu? Ya tidak. Ya. Berlaku bagi kitab Allah? Ya tidak. Ya. Nah, jadi siapa yang menjadi pemberi petunjuk di saat itu? Yaitu ketika kebaikan ini sudah tidak jelas lagi. Pemberi petunjuknya itu adalah kaum yang memberi petunjuk dengan selain petunjuk Nabi. Ya bingung. Guru tidak mengajarkan petunjuk Nabi, muridnya tahu kebenaran ya dari pikiran guru. Ya. Guru mengajarkan berdasarkan pada buku yang ditulis oleh orang-orang sebelumnya. Orang-orang sebelumnya tidak mengambil dari Al-Quran, tidak mengambil, yaitu jadi pikiran orang itu akhirnya menjadi semacam kebenaran itu. Ya, terus seperti itu. Ya. Makanya kalau kurikulum berganti-ganti, pelajaran berganti-ganti, teori berganti-ganti ya seperti itu. Diombang-ambingkan oleh sebuah logika berpikir yang tidak ada parameternya. Ya, kaum yang memberi petunjuk dengan selain petunjukku. Ta'rifu minhum wa tungkiru. Kamu mengenal mereka dan kamu mengingkarinya. Qultu, aku katakan lagi, fahal ba'da dzalikal khair min syarr. Maka apakah setelah kebaikan ini ada keburukan lagi? Artinya kebaikan yang sudah bercampur dengan dakhon tadi, ya, apakah setelah itu ada keburukan lagi? Beliau katakan, na'am ada, yaitu du'atun ila abwabi jahannam. Seruan, dai, penyeru yang menyeru kepada pintu-pintu jahanam. Ya.
Jadi kalau seruan Islam kepada pintu jannah, pintu surga ya. Tapi ini menyeru pada pintu-pintu jahanam. Man ajabahum ilaiha fadafuhu fiha. Barang siapa yang mengikuti ajakannya, menerima ajakannya, maka dia akan masuk ke dalamnya. Ya. Nah, ini kebanyakan kaum yang memberi petunjuk tadi. Jadi memberi petunjuk itu ya lewat pengajaran gitu ya, lewat kebijakan, lewat diskusi, lewat ya mungkin perdebatan yang menang dan sebagainya, itu kan petunjuk. Ya, yang akhirnya orang tahu kebenaran versinya. Ya, dan kebanyakan besar memang lewat pengajaran di sekolah, di lembaga-lembaga pendidikan. Ya, kemudian lewat kebijakan-kebijakan dari siapa? Kebijakan ya dari orang yang kita berwala kepadanya tadi, pemimpin. Ya. Orang yang kita berwala padanya karena pemimpin. Jadi kebijakan dari pemimpin-pemimpin itu. Ya, nah, petunjuknya dari sana. Ya, kalau dalam istilah sekarang ada juklak dan juknis, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Gitu. Siapa yang bikin? Gitu. Yaitu para pemimpin-pemimpin kan. Ya. Kultu aku katakan ya Rasulullah sifhum lana. Wahai Rasulullah, sifati mereka itu kepada kami. Artinya tunjukkan sifat mereka itu kepada kami. Bagaimana saya sifat mereka itu? Ya. Bagaimana ciri-cirinya itu? Beliau katakan hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Sifatnya itu mereka itu seperti kulit-kulit kita dan mereka berbicara dengan bahasa kita. Nah, ini kan susah. Kulitnya sama, bajunya sama, bahasanya juga sama. Ya, sama-sama berbicara kebenaran. Sama-sama mengaku sebagai pejuang kebenaran dan keadilan. Aneh gitu ya. Sama-sama mengaku demi rakyat, demi bangsa, demi negara, demi keadilan, ya, demi kemakmuran, semuanya mengaku sama. Ya, nggak bisa membedakan, sulit membedakannya. Ya, kenapa sulit membedakan? Karena mereka, nah dasarnya tadi sudah dari awal, ya dasarnya mereka memberi petunjuk, gitu ya. Mereka menyeru. Jadi ibaratnya sudah tersosialisasi bahwa itulah pemimpin saya, gitu ya. Ya, sudah tersosialisasi dalam diri kita bahwa itu pemimpin saya. Yang semana saya harus ikuti, saya harus taati, saya harus patuh. Ya. Sehingga kita pun akhirnya kehilangan akal, ya, kehilangan parameter, nggak bisa lagi membedakan. Wong itu seperti kita semua, kulitnya sama, bicaranya sama, ya. Ya. Nggak ada kan pemimpin yang mengatakan pilihlah saya akan membawa kalian kepada kehancuran bangsa. Saya akan membawa rakyat kepada kesengsaraan yang paling sengsara. Saya akan menarik pajak dengan pajak yang besar yang tidak pernah dilakukan oleh penguasa-penguasa sebelumnya. Nggak ada yang seperti itu. Ya. Jadi semua yang dipilih, programnya demi bangsa dan negara. Ya. Demi kemakmuran rakyat. Demi tegaknya kebenaran dan keadilan, kan gitu. Ya, dan rakyat mau mendengarnya, mau mengikutinya. Karena slogan-slogannya, slogan-slogan baik saja, lisannya sama dengan lisan kita yang ngajak kepada kebaikan. Ya, mengajak pada keadilan, gitu ya. Nah, apa solusinya jika kondisi seperti itu? Kata Hudzaifah, fama ta'muruni in adrakani dzalik. Maka apa yang kamu perintahkan kepadaku jika aku menjumpai keadaan seperti itu? Ya. Beliau katakan talzamuz zama'atul muslimina wa imamahum. Berpegang teguhlah kepada jamaah al-muslimun dan imam mereka. Nah, jadi dengan kata lain kembali kepada keadaan di mana ya ada jamaah muslimin dan imam mereka itu. Zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin, minimal zaman Mulkan Adon, minimal itu. Ya, kita kembali pada masa itu. Ya. Hudzaifah memang cerdas sekali. Ya, dia ngejar terus kepada Nabi itu. Dia ngejar terus. Ya.
Dia katakan fa illam yakun lahum jama'atun wala imam, maka bagaimana jika di antara mereka itu tidak ada jamaah dan imam? Nah, ini yang disinyalir oleh Hudzaifah, sebuah keadaan di mana sudah tidak ada al-jamaah dan imam tadi. Nabi pun membenarkan ada keadaan itu nantinya, ya, di mana kaum muslimin ini tidak lagi berada di dalam satu kesatuan al-jamaah dan imam, terpecah belah menjadi sekian banyak pecahan tadi. Maka beliau katakan fa'tajil tilka firaka kullaha, maka menyingkirlah, menjauhlah dari semua firqah-firqah yang ada itu. Walau anta adda bi asli sajarah, walaupun kamu sampai menggigit akar pohon, hatta yudrikakal maut, sampai kematian menjumpaimu, wa anta al dalik, dan kamu tetap berada dalam kondisi seperti itu. Nah, ini gambaran sebuah keadaan ketika kita tidak lagi berpemimpin, ya, sebuah keadaan ketika al-jamaah dan imamnya sudah tidak ada. Kondisi memang susah, dan kita diharuskan oleh Rasulullah SAW menyingkir, menjauh, ya, uzlah, ya, dari firqah semuanya. Digambarkan walaupun dengan menggigit akar pohon, bersendirian saking beratnya kondisi itu, dan kamu menjumpai mati dalam keadaan seperti itu. Nah, jadi di sini fabidnamakullah, gambaran dari situasi di mana umat muslimin tidak berpemimpin, ya. Nah, makanya nanti akan kita bahas bagaimana sih, ya, kedudukan dari kepemimpinan dalam Islam itu, haknya, kewajibannya, anak buahnya, dan semuanya insya Allah akan kita bahas, ya. Tapi yang perlu kita ketahui dulu adalah siapa yang punya hak untuk jadi pemimpin, bagaimana kriteria tadi, ya. Kalau gambaran yang disebutkan Nabi itu bahwa kelompok terbesar dari umat ini adalah, ya, firqatu qaumin yuqisuna, ya, al-umur biraihim, ya, kaum yang mengukur urusan-urusan mereka dengan ra'yu belaka. Nah, ini memang kondisi yang mungkin antum sudah menyaksikan di semua tempat, ya, semua media, semua sarana, di mana tidak ada diskusi yang mereka lakukan kecuali hanya berdasarkan ra'yu belaka, ya. Al-Quran ya dibaca, tapi di tempat lain, di masjid, di musola, ya, dicari pahalanya. Al-Quran dicari pahalanya, tetapi tidak digunakan sebagai tolak ukur dalam urusan-urusan yang ada. Ya, baik, barangkali ada diskusi, silakan. Ya. Terkait hadis tadi yang menyatakan bahwa di akhir hadis bahwa tidak adanya pemimpin, sehingga kita minta untuk sedikit korelasinya dengan hadis tanpa bayarnya ke pemimpin, dan situ tidak ada pemimpin. Ya. Jadi kan korelasinya bagaimana? Pertama disampaikan tentang statusnya. Ya. Nanti kalau sudah kuat yang salah satu kan. Ya, baik. Memang kita ini kan beracuan pada Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi, yang wujudnya adalah hadis-hadis Nabi itu. Jadi semua yang kita bicarakan hendaklah kita tidak keluar dari ketentuan yang ada. Nah, di dalam hadis Nabi disebutkan tentang bai'ah. Bahkan Al-Quran banyak menyebutkan ayat-ayat tentang bai'ah nanti. Insya Allah nanti akan kita sebutkan bagaimana status, hukum, kewajiban, syarat, dan sebagainya tentang bai'ah. Insya Allah ada dalam ketentuannya nanti pada masa-masa berikutnya, ya. Tetapi yang ditanyakan tadi memang ada satu keadaan di mana kaum muslimin berada dalam kondisi yang seperti itu. Terus bagaimana dengan perintah dari Nabi? Contoh misalnya,
Man mata walaysa fi unuqihim bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati sedang di lehernya tidak ada ikatan bai'ah, maka dia mati di dalam keadaan jahiliyah. Ya, kita kan nggak bisa mengingkari hadis itu. Hadis itu nggak berlaku gitu. Nggak bisa kan? Hadis itu nggak bisa dilaksanakan, nggak bisa kan? Karena ajaran kita di dalam segala sesuatu adalah sunnah Nabi. Dan Al-Quran menyebutkan banyak tentang bai'ah. Ya, dan bai'ah itu bahkan sudah dilakukan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dengan kata lain, sebelum Nabi secara de facto dan de jure sebagai seorang imam di Madinah, ya, sahabat-sahabat sudah berbai'ah pada Rasulullah SAW. Ya, ada bai'ah Aqabah pertama, bai'ah Aqabah kedua, gitu. Ya, nah terus bagaimana? Ya kita berlakukan hadis itu. Nah pada saat apa? Nanti kita akan jelaskan secara lebih rinci ya, di mana meletakkan ya hadis-hadis semacam itu. Karena memang ya, jika kita tidak memahaminya, menganggap tidak ada, ya salah. Ini ada, perintahnya ada, dalilnya ada, contoh-contoh dalam perbuatan Nabi ada. Nggak mungkin kita tinggalkan itu, nggak mungkin kita abaikan. Nah meninggalkan hadis Nabi ya berarti kita meninggalkan agama kita. Ya, karena agama kita memang bersumber dari situ. Ya. Agama kita tidak hanya ngurusi sholat, tidak hanya ngurusi zakat, haji, tapi seluruh kehidupan kita ada aturan-aturannya. Ya, baik. Salah nanti ada waktunya. Baik, ada lagi? Ya. Kenapa? Kalau lupa pertanyaannya mungkin nggak banyak risiko. Kalau lupa jawabannya ini yang risiko. Ayo silakan yang lain. Mungkin ada di dalam gelas, coba lihat. Ya, baik, kalau nggak ada kita cukupkan dulu, ya, tinggal dikit waktunya. Sudah, ada? Ya, tinggal. Ya, baik, kalau nggak ada kita cukupkan dulu sampai di sini. Aku qouli hadza, fastaghfirullah, subhanakallahumma rabbana, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.